Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, berbahagia sekali kita bisa melanjutkan kembali di antara ikhtiar kita untuk mendekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di malam kali ini hadirin, kita akan membahas 3 nama. Pertama Al-Fattah, yang kedua Al-Qabid, dan ketiga Al-Basir. Ini sebenarnya malam kali ini harusnya dengan Ar-Rafiq dan Al-Khafid, tapi di waktu 30 menit membahas 5 nama dan sifat Allah ini agak kerepotan. Jadi di satu nama hanya 5 menit saja, nah, makanya mungkin hanya sekilas saja nanti terkait dengan Ar-Rafiq dan Al-Khafid. Hadirin ikhwati manapullah, apa Al-Fattah itu? Secara bahasa, Al-Fattah itu dari kata fataha yaftahu fathan, artinya membuka. hadir Allah dinamakan dan memiliki nama dan sifat Al-Fattah, Allah yang membuka tabir, menghukum nanti manusia segala sesuatu yang tidak beres di dunia. Hadirin, nanti di akhirat oleh Allah dibukakan semuanya. Orang-orang yang berkhianat tapi sembunyi-sembunyi, mungkin banyak orang yang tidak tahu, bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak tahu. Tapi Allah Al-Fattah nanti akan membukakan semua itu. Itu diantara makna yang pertama. Yang kedua, hadirin, Allah dinamakan Al-Fattah karena dialah Allah yang membukakan segala kesulitan-kesulitan kita. Baik Bapak Ibu semua yang punya masalah, punya kesulitan begitu berat sekali, nama di antara nama-nama Allah yang layak sekali untuk kita panggil nama ini. Hadirin, panggil nama Allah, nama ini ketika berdoa, ketika kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah. Ya Fattah, wahai Rabbku, Engkau yang maha membuka, Engkau yang maha membuka segala kesulitan, bukakanlah segala kesulitan itu. Nah, ini diantara makna Al-Fattah. Di dalam Al-Quran, hadirin, Allah sebutkan Al-Fattah diantara di dalam surat Al-A'raf ayat ke-89. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang terbaik. Makanya lihat tadi di dalam Quran terjemah, iftah di sini maknanya adalah menghukumi. Tadi karena di antara makna Al-Fattah itu Allah yang menghukumi manusia nanti di akhirat. Allah akan bukakan semuanya. Yang baik Allah akan nilai baik, yang buruk Allah akan nilai buruk. Hadirin, Allah akan bukakan semuanya. Makanya Allah dinamakan Al-Fattah. Kata Imam Al-Khattabi, apa makna Al-Fattah itu? Kata beliau, huwal hakimu baina ibadi. Allah yang maha menghukumi di antara hamba-hambanya. Nah, ini di antara makna Al-Fattah. Wa qad yakunu makna Al-Fattah aidan, dan begitu pula makna Fattah yang lain, kata Imam Al-Khattabi, ialah alladzi yaftahu abwabar rizqi wa rahmati li'ibadi. Allah yang membuka pintu-pintu rezeki dan rahmatnya untuk hamba-hambanya. Hadirin, nah ini diantara makna yang lain. Makanya saya sampaikan, hadirin, nama dan sifat Allah itu, satu nama dengan nama yang lain itu punya irisan, punya kaitan satu sama lain. Hadirin, Al-Fattah seperti halnya Ar-Razzaq, Allah memberi rezeki, itu Ar-Razzaq yang seperti yang sudah kita bahas.
Al-Fattah, Allah yang membuka. Di antaranya maknanya adalah membuka rezeki. Karena makna Fattah itu maknanya masih umum, hadirin. Termasuk kata beliau, wa yaftahul munghaliqa alaihi min umurihim wa asbabihim wa yaftahu qulubuhum wa uyuna basairihim. Allah yang membuka urusan-urusan manusia yang terkunci, hadirin. Ada seorang, hadirin, dia lama sakit, Pak. Diuji oleh Allah dengan satu penyakit, hadirin. Dia lama. Tapi orang yang mengenal Allah Al-Fattah, dia tidak akan pernah berputus asa terhadap penyakit itu, karena yakin Allah satu waktu yang maha membuka, Allah mampu menyembuhkan. Ada seorang, dia punya masalah lama berlarut-larut, bertahun-tahun gak selesai-selesai masalahnya. Orang yang mengenal Allah Al-Fattah, dia yakin sekali Allah mudah untuk membukakan dan menyelesaikan masalah itu, hadirin. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu semua. Dulu ketika awal kuliah ke Gontor, saya alhamdulillah dibiayai oleh seorang donatur, hadirin, untuk kuliah di Gontor S2. Kebetulan ketika itu saya dulu di kakaknya anak saya, jadi namanya Ibrahim Hanif Al-Qani. Dari sejak lahir, hadirin, itu punya penyakit alergi. Sampai usia 2 tahun, hadirin, itu alerginya parah sekali. Saya sampai ketika di Bandung, Pak, keliling ke dokter-dokter kulit. Saya cari di internet dokter kulit terbaik di Bandung mana saja. Saya keliling, saya cari dokter ini sampai saya tahu dokter kulit di Bandung mana saja, hadirin. Sampai di Bandung pun, hadirin, Allah masih uji. Belum sembuh-sembuh, Pak. Sampai saking parahnya, hadirin, alerginya sampai keluar nanah dan darah. Itu anak saya waktu usia 3 tahun. Kemudian saya dapatlah, hadirin, alhamdulillah ada orang yang membantu buat kuliah S2 di Gontor, hadirin, di jurusan Akidah Filsafat Islam. Saya ketika itu berpikir seperti ini, ya Allah, di Bandung saja, kota besar, yang banyak dokter ahlinya, Engkau belum memberikan kemudahan. Tapi saya yakin sekali Engkau maha menyembuhkan. Kan Gontor itu, Pak, di Ponorogo itu kota kecil, hadirin. Masih banyak persawahan, masih banyak kebun, hadirin. Tapi saya husnudzon saja, ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Kondisi di sana pun kan, hadirin, lebih panas, Pak, daripada di Bandung. Kondisinya gersang, hadirin, di sana. Kan bagi kulit, dan memang itu biasanya ketika anak panas, alerginya nambah parah. Hadirin, tapi saya yakin saja kepada Allah. Saya serahkan, Allah yang menyembuhkan. Akhirnya saya kuliahlah di Gontor, hadirin, ketika itu. Dan memang benar, di awal-awal saya pindah, anak semakin parah, hadirin. Nanahnya semakin parah. Itu di usia 3 tahun ketika saya pindah ke Gontor, hadirin. 1 tahun tinggal di sana untuk melanjutkan waktu semester pertama dan semester 2, hadirin. Karena nanti semester 3, semester 4 saya kemudian di Bandung lagi. Itu 1 tahun pertama. Kemudian saya carilah di Gontor itu, di Ponorogo, saya cari dokter kulit di sana, Pak. Dan Masya Allah, hadirin, saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang dokter masih muda sekali. Saya sampai hafal sekali obat anak saya apa saja, Pak. Resepnya apa saja, sampai saya hafal sekali, hadirin. Akhirnya saya diberi resep, Pak. Tapi kelebihannya, hadirin, ketika di Bandung, saya akan sampaikan, Dok, anak saya itu nggak boleh makan telur, tidak bisa makan daging-dagingan, nggak bisa makan kacang, nggak bisa makan ini. Ketika di Bandung, dokter di Bandung itu dia mengatakan, Bapak mau tidak mau hindari makanan itu, jangan dikasih. Ketika di Bandung. Ketika di Ponorogo, anak saya sampai kurus sekali, usia 3 tahun itu kurus sekali, karena nggak terbayang, nggak dikasih daging-dagingan, Pak, telur saja pasti gatal. Ketika di Ponorogo, dokter justru malah marahin saya, Bapak, kalau tidak Bapak kasih protein, anak pasti kekurangan gizi. Dok, tapi kan alergi, kata saya. Kalau setiap kasih ini pasti jadi gatalnya. Nggak kasih, sedikit-sedikit kasih. Kemudian dikasihlah treatmentnya seperti apa, ya. Ketika jadi gatalnya seperti apa, obatnya hadirin seperti apa. Dan Masya Allah, anak saya, hadirin, Allah takdirkan justru ketika itu sembuhnya di Ponorogo, Pak.
Secara akal mungkin seharusnya saya benar ikhtiar luar biasa ketika di Bandung sampai keliling dokter-dokter. Seharusnya kan secara akal kuasa manusia harusnya sembuhnya di Bandung. Tapi Masya Allah mudahkan ketika itu justru jihad saya belajar ketika itu S2 di Gontor hadirin, dan Allah takdirkan justru sembuhnya di sana Pak. Karena Allah yang maha membuka, Allah yang maha tahu kapan dibukakan, diselesaikan masalah-masalah kita. Al-Fatah. Dan begitu pula kata Imam Al-Khattabi, makna Al-Fatah itu Allah yang membukakan hati-hati manusia, wa uyuna basairihim, dan mata hati hadirin akal kita semua, sehingga kita mampu melihat mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu semua hari ini diberikan nikmat oleh Allah hadir ke masjid, selalu hadir sholat tarawih. Kita terdorong untuk membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Itu tiada lain karena Allah yang membuka hati kita. Andaikan Allah menutup hati kita hadirin, jangankan sholat tarawih, tergerak untuk membaca satu ayat saja pasti beratnya luar biasa. Karena Allah yang membukakan hati kita. Nah itu diantara makna Al-Fatah. Makanya kata hadirin para ulama, termasuk makna Al-Fatah itu Allah yang membukakan hikmah, ilmu, kepahaman dalam agama. Hadirin, di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Hadirin, Allah yang membukakan hati ilmu-ilmu kita semua. Atau di dalam ayat lain surat Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, faman yuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid an yudhillahu, siapa yang Allah kehendaki tersesat. Ini hati-hati Bapak Ibu semua menerjemahkan kalimat ini Pak. Siapa yang Allah kehendaki menjadi tersesat, hati-hati. Bukan berarti si fulan Allah sesatkan, si fulan Allah sesatkan, si fulan Allah sesatkan. Enggak. Ini kata guru saya, kata yudillu dari kata Allah la yudillu itu memiliki makna mutawa'ah. Mutawa'ah itu sebab akibat. Ketika seorang hamba dia menolak hidayah Allah, dia menjauh dari hidayah Allah, maka Allah akan biarkan dia tersesat karena pilihan dari manusianya itu sendiri. Itu maksudnya ini. Wa may yurid an yudhillahu, siapa yang Allah kehendaki biarkan tersesat karena pilihan manusianya. Dia menjauhi hidayah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau bersujud hadirin. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan hatinya, dadanya sesak, sempit, seperti dia naik ke langit. Ini kata para ulama kontemporer hadirin, ayat ini diantara bukti kemukjizatan ayat Al-Quran. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu 14 abad yang lalu bahwa kalau manusia semakin naik ke langit itu justru semakin sesak Pak udaranya. Bapak Ibu semua, orang semakin naik, Pak, oksigen itu semakin berkurang. Dari mana tahu Nabi SAW sampai digambarkan orang yang tersesat itu seperti orang yang naik ke langit, dadanya akan sesak, sempit. Sampai hadirin Umar bin Khattab itu gak paham tentang dengan kalimat harajan. Umar pun gak paham. Umar sampai sempat bertanya kepada para sahabat, apa makna harajan? Para sahabat gak ada yang tahu hadirin. Akhirnya Umar bertanya kepada seorang Arab gunung. Umar ketika itu bertanya, kamu tahu tidak apa makna harajan? Umar bacakan ayatnya. Orang Arab gunung itu pun mengatakan, saya tidak tahu. Tapi kata beliau, dalam bahasa kami ada satu kata yang mirip dengan kata harajan, namanya al-hurjah. Al-hurjah itu kata orang Arab gunung itu, kalau ada satu pohon hadirin, pohon itu kemudian terasing dari orang-orang, tidak ada yang menyentuhnya,
tidak ada yang memanfaatkannya, pohon itu tidak memberikan manfaat. Kata orang Arab gunung itu, nah kami mengatakannya sebagai al-hurjah. Umar kemudian mengatakan, saya sudah paham ayat itu. Seperti itulah Allah ketika membiarkan orang tersesat, dia seperti satu pohon yang terasing, dia tidak memberikan manfaat, hadirin. Dan kemudian dia tidak tersentuh orang-orang, dia terasing sendiri, hadirin. Seperti itulah orang yang dibiarkan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Seperti itulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, hadirin Bapak Ibu semua, beliau mengatakan wa hadzal fathu wasyarhu laisa lahu haddun. Pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala itu, hadirin, tidak memiliki batasnya. Tiap orang itu berbeda-beda, Pak. Wa qad akhadha kullu mu'minin minhu bihadzin. Setiap orang itu punya pembukaannya masing-masing dari Allah, Pak. Yang paling tinggi pembukaannya para nabi. Nabi kan dibukakan hatinya, dibukakan ilmunya, hadirin, bahkan diperlihatkan surga. Kan tidak seperti kita, Pak. Para nabi, kemudian para aulia, kekasih-kekasih Allah, kemudian para ulama, kemudian orang-orang yang beriman, tingkatan pembukaan kesolihan itu berbeda-beda, itu sesuai dengan anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya banyak, hadirin, kitab-kitab terkenal para ulama itu diberi judul dengan Fath. Imam Asy-Syaukani punya kitab tafsir namanya Fathul Qadir, pembuka Al-Qadir, zat yang maha berkuasa. Karena Imam Asy-Syaukani, hadirin, meyakini tafsir yang ditulisnya 30 juz selesai itu karena itu adalah anugerah pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarah kitab Sahih terbaik, Pak, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menulis kitab Syarah Sahih Al-Bukhari dengan judul kitab Fathul Bari. Fath dengan kata fath, pembuka. Apa isyaratnya? Karena Imam Ibnu Hajar, kan Imam Ibnu Hajar itu, hadirin, menulis kitab Fathul Bari itu sampai lebih dari 16 tahun. Di satu riwayat saya baca pernah sampai 20 tahun, Pak. Menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari itu sampai menulis 20 tahun, 15 atau 16 jilid, Pak, kitabnya, hadirin. Disebut dengan Fath karena Imam Ibnu Hajar yakin sekali dibukakan ilmu itu karena Allah yang membukakan. Fath. Nah, Bapak Ibu semua pada Allah, itulah alasannya ketika kita masuk masjid, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila kalian masuk ke dalam masjid, falyusallim ala nabi. Pertama, bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kemudian falyaqul, berkatalah ketika masuk masjid, Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Dan itu maknanya luas sekali, Pak. Ketika kita masuk masjid, kemudian kita meminta, ya Allah, bukakanlah untukku. Dibukakan apa? Dibukakan hidayah, keimanan, ilmu, hikmah, kesolihan, rezeki, hadirin, dan segala urusan-urusan apapun kita meminta kepada Allah agar Allah membukakan kita. Makanya jangan pernah terlewatkan ketika kita masuk masjid, hadirin, kemudian kita membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, Bapak Ibu semua dikasihi Allah. Nah, ini diantara bahasan terpenting dari Asmaul Husna, hadirin. Saya istilahkan dengan takhalluk. Takhalluk itu kita menghiasi akhlak kita dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu begitu senang menyelesaikan, hadirin, kesulitan-kesulitan hambanya, maka sudah sepatutnya kita pun harus senang memudahkan urusan-urusan orang-orang terdekat kita, Pak. Itu cara mengamalkan Al-Fattah. Kalau kita ingin selalu dimudahkan urusannya oleh Allah, maka mudahkanlah urusan-urusan orang-orang di sekitar kita. Ini kata Imam Al-Ghazali, kata beliau,
Yang bagi an yata'aqqashal 'abdu ila an yasira bihaitsu yanfatihu bilisanihi maghalikul mushkilatil ilahiyah wa an yatayassara bima'rifati ma yata'assaru 'alal khalqi minal umuri diniyah wa dunyawiyah. Ringkasnya kata beliau, hadirin, orang kalau ingin dimudahkan lisannya, hadirin Bapak Ibu semua, untuk berkata-kata, maka mintalah kepada Allah, karena Allah yang maha membuka. Kalau orang ingin dimudahkan urusan agama duniawinya, maka mudahkanlah urusan-urusan manusia, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Dan ini sesuai hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya. Siapa yang meluaskan, memudahkan di antara kesulitan-kesulitan seorang hamba ketika di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitannya nanti di hari kiamat. Hadirin, bisa jadi ada orang, Pak, nanti di alam kuburnya dimudahkan oleh Allah, di padang mahsyarnya dilindungi oleh Allah, ketika melewati sirat, jembatan di atas neraka jahanam, dimudahkan oleh Allah. Kenapa dia sampai seperti itu? Karena bisa jadi dia senang memudahkan urusan-urusan saudara-saudaranya. Seorang suami senang memudahkan urusan istrinya. Seorang ayah, orang tua senang memudahkan urusan anak-anaknya. Begitu pula seorang anak senang untuk memudahkan urusan-urusan orang tuanya. Bisa jadi itu jadi jalan kemudahan nanti di hari kiamat. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ada satu teladan luar biasa, Pak, bagaimana para ulama mereka perhatian besarnya kepada saudaranya, Pak. Satu waktu, hadirin, Ibrahim bin Adham dikunjungi oleh tetangganya, hadirin. Tetangganya ketika itu mengadu, Pak. Ketika masuk tetangganya itu, kemudian tetangganya, hadirin, berbicara kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, tolonglah aku sedang terlilit hutang banyak sekali. Ibrahim bin Adham ketika itu kebetulan mampu untuk membantunya, Pak. Tidak banyak berpikir ketika itu Ibrahim bin Adham, hadirin, bawa uangnya yang dibutuhkan oleh tetangganya itu, kemudian diberikanlah kepada tetangganya itu. Wah, bahagianya sekali tetangganya itu, kemudian karena dibantu oleh Ibrahim bin Adham, hadirin. Akhirnya pulanglah Bapak Ibu semua tetangganya itu. Ketika tetangganya itu pulang, kemudian Ibrahim bin Adham rahimahullah menangis, Pak, ketika tetangganya itu pulang. Istrinya heran, Pak, kenapa Ibrahim bin Adham, dia sudah membantu orang lain, harusnya kan bahagia, dia malah menangis. Ditanya oleh istri, wahai suamiku, kenapa kau menangis? Kalau kamu menangis karena harta yang banyak yang kamu serahkan kepada tetanggamu itu, kenapa kamu berikan? Kata istrinya, Pak. Kan itu. Kalau kamu mau menangis karena harta yang diberikan, kenapa kamu berikan? Apa kata Ibrahim bin Adham? Ibrahim ketika itu mengatakan, wahai istriku, aku menangis bukan karena harta yang aku berikan kepada tetanggaku, aku menangis karena kenapa aku tidak peka kepada tetanggaku, kenapa harus tetanggaku yang datang mengetuk pintu rumahku meminta bantuan kepada diriku, bukan aku yang datang ke rumah tetanggaku, aku harus tanya apa kebutuhan dan kesulitannya. Harusnya aku yang datang ke rumah tetanggaku dan aku bertanya kepada dia. Ibrahim bin Adham, hadir, menangis, Pak, karena tidak merasa tidak peka, kenapa tidak dia yang datang ke rumah tetangganya sampai harus tetangganya yang datang ke rumahnya. Hadirin, ini pekanya, hadirin Bapak Ibu semua, para ulama salaf solih dalam membantu hadirin saudara-saudara. Bapak Ibu semua yang oleh Allah. Baik, kemudian hadirin di waktu yang terbatas ini, kemudian kita akan bahas nama yang kedua dan yang ketiga adalah Al-Qabil dan Al-Basir. Uniknya dua nama ini di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu selalu dibarengkan, Pak. Karena Allah ingin memberikan pesan, Allah bukan hanya menyempitkan, tapi Allah itu maha meluaskan. Allah bukan hanya meluaskan, Allah itu menyempitkan. Perhatikan hadir, di dalam satu ayat di surat Al-Baqarah Allah sebutkan nama dan sifat ini, tapi dengan bentuk kata kerja. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Ini indah sekali ayat ini, Pak. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah.
maka Allah akan melipat gandakannya, membalasnya dengan lipatan ganda yang banyak. Nih hati-hati nanti ayat ini dipahami Pak, ketika memahami siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah. Hadirin, nah kemudian Allah tutup, wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah itu yang maha menyempitkan dan Allah yang maha meluaskan, membentangkan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Pertama hadirin, sebelum kita bahas Pak, apa yang dimaksud memberikan pinjaman kepada Allah, ayat ini itu berbicara tentang seorang sahabat Nabi, sahabat mulia, namanya Abu Dahdah. Ini kata Imam Ar-Razi, beliau mencantumkan termasuk para ulama tafsir yang lain. Kisah sederhananya seperti ini hadirin, ini agak panjang hadisnya. Satu waktu hadirin, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Pak. Sahabat Nabi ini mengadukan, ya Rasulullah, saya punya tetangga, pohon kurmanya ada di tanah saya. Jadi tanahnya milik dia, tapi pohon kurmanya milik tetangganya Pak. Kemudian sahabat itu bilang, ya Rasulullah, saya itu kerepotan dengan pohon kurma itu, ditebang gak enak, milik tetangga, getah seperti apa hadirin? Ceritanya seperti itu. Kemudian dimakan kurmanya, gak halal karena itu milik tetangganya. Akhirnya kemudian dia minta, ya Rasulullah, boleh tidak? Tolong mintakan kepada tetanggaku agar dia sudahlah berikan saja pohon kurma itu kepadaku. Jadi minta Pak, dia tuh meminta. Akhirnya ya Nabi hadirin diminta seperti itu, datanglah kepada orang pemilik kurma itu hadirin, pohon kurma itu. Lihat tetanggamu merasa kerepotan dengan pohon kurma itu, sudahlah pohon kurmanya berikan, itu jadi kebaikan begitu kata Nabi Pak. Ternyata tetangganya nolak, gak mau hadirin, gak mau menyerahkan pohon kurma itu Bapak Ibu semua kepada tetangganya, gak mau Nabi, itu pohon kurma saya gak mau serahkan, kata orang itu. Terdengarlah obrolan itu oleh Abu Dahdah Pak, oleh sahabat Nabi. Abu Dahdah yang mendengar, Nabi sendiri hadirin yang membujuk orang itu untuk menyerahkan kurma itu. Abu Dahdah akhirnya tergerak untuk membantu pula hadirin. Ketika Nabi pulang, Abu Dahdah kemudian datang ke pemilik pohon kurma itu. Kemudian Abu Dahdah menawari seperti ini Pak, mau tidak, andaikan pohon kurma itu aku beli dengan kebun kurma yang aku miliki. Bapak Ibu semua, siapa di antara kita Pak, yang tidak mau kalau kita punya satu pohon ditukar dengan 1 hektar tanah beserta pohon-pohonnya Pak? Dia pun ya mau lah, gak menolak Pak. Ya tentu mau, akhirnya dia mau Pak. Abu Dahdah kemudian menjual, menukarkan Pak, kebun kurmanya ditukar dengan 1 pohon kurma saja. Akhirnya pohon kurma itu akhirnya jadi milik Abu Dahdah hadirin. Meskipun Abu Dahdah harus kehilangan kebun kurmanya Pak. Kemudian datanglah Abu Dahdah kepada Nabi, ya Rasulullah, pohon kurma itu sudah aku beli. Kagetlah Nabi, apa komentar wahai Abu Dahdah? Lantas apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi Pak, serahkan pohon kurma itu kepada orang itu yang tadi sahabat yang pengen kurma itu Pak. Berikan kepada itu. Akhirnya Abu Dahdah kemudian menyerahkan ke hadirin pohon kurma itu kepada tetangganya itu yang ingin pohon kurma itu. Sampai Nabi mengatakan seperti ini hadirin, kam min udhukir rahali Abi Dahdah fil jannah, kam min udhukir rahali Abi Dahdah fil jannah. Nabi mengatakan betapa banyaknya pohon kurma nanti yang Allah siapkan untuk Abu Dahdah di dalam surga. Kalau pohon kurma Abu Dahdah ada di surga, masa Abu Dahdah juga masuk surga Pak? Karena kebaikannya Abu Dahdah kepada tetangganya sampai menjual kebunnya hanya ditukar dengan 1 pohon. Kemudian Abu Dahdah dijanjikan pohon kurma yang banyak nanti di surga hadirin. Ini kesolihannya Abu Dahdah. Bapak Ibu semua, Abu Dahdah pulanglah ke rumahnya. Kemudian disampaikan Abu Dahdah kepada istrinya Pak. Abu Dahdah cerita Pak, jadi kebunnya sudah dijual, ditukar dengan 1 pohon kurma. Pohon kurma pun diberikan kepada tetangganya. Bapak-bapak punya tanah Pak. Kemudian cerita kepada istri, "Ma, tanah kita sudah dijual, ditukar dengan 1 pohon." 1 pohon itu kemudian diserahkan kepada tetangga. Kira-kira respon istri kayak gimana Pak?
Kira-kira. Apa kata istrinya? Ini luar biasa, solihnya suami istrinya. Ketika diberitahu istrinya Abu Dahdah bahwa kebunnya sudah dijual dan kebun itu justru untuk membeli satu pohon saja, karena Nabi SAW yang diberikan kepada tetangga. Apa kata istrinya? Istrinya kemudian mengatakan seperti ini, ribhul bai', ribhul bai', perniagaan yang sangat menguntungkan wahai suamiku. Justru istri apa? Senang, bahagia sekali kalau kebunnya milik Abu Dahdah, milik suaminya itu ternyata dijual karena ingin diberikan kepada tetangganya untuk membeli satu pohon itu. Makanya turunlah ayat ini, Pak. Hadirin, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, fayudha'ifahu lahu adhafan katsira, Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang berlipat ganda, dengan balasan yang lebih banyak. Hadirin, karena Abu Dahdah melepaskan satu kebun kurmanya untuk menolong, untuk membantu hadirin tetangganya itu. Makanya ayat ini. Nah, Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, apa yang dimaksud memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini hati-hati memahami ayat ini. Kata para ulama, kata meminjam itu biasanya orang yang meminjam itu butuh, hadirin. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dan Allah itu mustahil, hadirin. Bapak Ibu semua, ini indahnya bahasa Arab. Allah itu mustahil butuh kepada kita, tapi Allah membahasakan dalam Al-Quran siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah. Pertama, hadirin, semua harta ini milik kita. Ini kata Imam Ar-Razi. Makanya kalau kita memberikan pinjaman kepada Allah, hadirin Bapak Ibu semua, itu semua harta itu milik kita. Hakikatnya kita bukan memberikan pinjaman kepada Allah, karena harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan bahasa seperti ini, hadirin? Ini kata para ulama bahasa kiasan. Saya ingin tanya, Pak, kalau ada orang meminjam sesuatu, kira-kira wajib tidak dikembalikan? Wajib. Kenapa Allah mengungkapkan dengan seperti siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Allah ingin mengungkapkan, Pak, seolah-olah Allah menetapkan dirinya Allah wajib untuk mengembalikan pinjaman itu. Maksudnya apa? Apa hadirin? Allah pasti membalas setiap kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Itu maknanya, Pak. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya Allah ingin memastikan Allah wajib untuk membalasnya, mengembalikannya lagi, hadirin. Kenapa, hadirin, Abu Dahdah punya sifat seperti itu? Kata Imam Ar-Razi, karena sifat ini, Pak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, karena Abu Dahdah beriman sekali bahwa Allah lah yang meluaskan rezeki, Allah lah yang menyempitkan rezeki. Orang yang beriman kepada Allah, hadirin, bahwa dia yakin seluruh harta kekayaannya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah takut untuk bersedekah. Dia tidak akan takut untuk memberikan hartanya kepada orang lain, karena tahu yang meluaskan rezeki itu adalah Allah. Karena Allah memiliki sifat Al-Basir, yang maha meluaskan, dan Allah lah yang maha menyempitkan rezeki. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian oleh Allah, ini kita singkat saja, hadirin, karena waktu yang terbatas. Apa faidah kita mempelajari Al-Qabid dan Al-Basit? Pertama, hadirin, ini yang paling utama tentunya, Allah yang menyempitkan dan meluaskan rezeki kepada hamba-hambanya. Lihat, hadirin, Allah berfirman di surat Asy-Syura, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalaulah Allah meluaskan rezeki kepada seluruh hambanya, tabiat manusia, hadirin, semakin kaya itu biasanya semakin malas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin miskin, tabiat manusia, Pak, biasanya semakin butuh kepada Allah. Kenapa? Tidak semua orang Allah jadikan kaya, Pak. Hadirin, padahal Allah itu sangat mampu sekali, karena Allah maha kaya. Tapi ada orang-orang yang tidak dijadikan kaya oleh Allah, karena Allah tahu, Pak, tabiat manusia itu seperti itu, hadirin. Ada satu hadis qudsi, ini hadirin Bapak Ibu semua, ini mengungkap hikmah kenapa Allah menentukan si fulan itu kaya, si fulan itu miskin. Allah pernah berfirman seperti ini, hadirin. Inna min ibadi, di antara hamba-hambaku, man la yuslihu imanahu ilal faqr.
Allah itu tahu sekali hadirin. Ada orang-orang yang tidak akan baik keimanannya kecuali karena kefakiran, kemiskinan. Wa in basattu alaihi afsadahu dzalik. Andaikan aku bentangkan rezeki kepadanya, pasti hadirin kekayaan itu akan merusak keimanannya. Kenapa si fulan tidak dijadikan kaya? Karena Allah tahu sekali dengan kemiskinan keimanannya terjaga. Begitu pula sebaliknya hadirin. Wa inna min ibadi, di antara hamba-hambaku, man la yuslimu imanahu ilal ghina, ada orang yang tidak akan baik keimanannya kecuali dengan kekayaan. Kenapa si fulan dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah, walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Andaikan aku jadikan dia fakir, dia miskin, bisa jadi kemiskinan akan merusak keimanannya. Kenapa si fulan dijadikan kaya, si fulan jadi miskin, si fulan jadi kaya, si fulan jadi miskin? Karena hikmah ilahiyah yang Allah yang itu tidak akan diketahui oleh kita, Pak. Karena Allah yang maha meluaskan dan Allah yang maha menyempitkan rezeki. Kemudian hadirin, yang kedua, Allah pula yang menggenggam hati setiap manusia dan menyempitkan. Ini kata para ulama. Jadi makna Al-Qabid Al-Basit itu bukan hanya meluaskan rezeki, termasuk Allah yang meluaskan hati. Ada beberapa orang hadirin yang membaca Al-Quran hanya beberapa kali langsung mudah menghafal, Pak. Tapi ada orang berapa kali mengulang-ulang hafalan Al-Quran sulit menghafalnya luar biasa hadirin. Karena Allah yang memberikan itu. Allah memberikan hadirin. Ini seperti ayat yang tadi. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan lapangkan hatinya untuk Islam. Ketiga, hadirin, di antara makna al-basi, Allah yang maha membentangkan, termasuk Allah membentangkan ampunannya, termasuk di bulan Ramadan. Diperhatikan hadis ini, hadirin. Innallah azza wa jalla yabsutu yadahu bilail. Sungguh Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, agar orang-orang yang berdosa di siang hari bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa yabsutu yadahu binahar, Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini sebagai penutup pada kajian malam kali ini. Yang keempat, kata para ulama, siapa saja yang dimudahkan dan diluaskan urusannya oleh Allah, maka jangan sekali-kali menggunakan kemudahan itu dalam kemaksiatan kepada Allah. Bukankah Allah yang memudahkan hadirin? Harta untuk kita, rezeki hadirin, kemudahan ilmu. Maka jangan sampai kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu dalam kemaksiatan. Allah yang membentangkan tangan kita sehingga kita bisa menggerakkan tangan kita. Allah yang membentangkan mata kita, kita mampu terbuka dan melihat hadirin segala apa yang Allah ciptakan. Maka jangan gunakan apa yang Allah berikan itu dalam kemaksiatan kepada Allah, karena seperti itulah cara mengamalkan Al-Qabid dan Al-Basit dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau saya tambah lagi Al-Rafi Al-Qabid repot lagi. Masya Allah. Saya rasa cukup saja hadirin untuk Al-Rafi dan Al-Qabid. Ini Allah yang maha meninggikan, Al-Qabid Allah yang maha merendahkan. Para ulama itu membahas sederhananya hadirin, orang yang mengenal Allah Ar-Rafi, dia tahu sekali segala sumber kemuliaan itu ada di sisi Allah. Ketakwaan, kesolihan, maka mendekatlah kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang menjauh dari Allah, hadirin, angkuh, sombong, ingat Allah itu maha merendahkan. Kerendahan, kehinaan seorang itu ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang saya sampaikan pada malam kali ini. Semoga jadi inspirasi untuk amal soleh kita di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.